Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Welcome to Mark Inside Coin. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Sore hari ini kita akan bahas mengenai sneak peek terkait dengan Illuvium ya. So basically buat teman-teman yang nggak tahu, Illuvium ini merupakan an open RPG game ya, di mana dia berbasiskan blockchain-nya Ethereum. Dan I think memang gamenya belum ada, belum muncul. Mungkin itu sebabnya mungkin orang-orang mungkin pada banyak yang belum paham ya. Jadi kita pikir kita lagi mau coba lihat nih explore hari ini apakah Illuvium ini bisa jadi the next aksi NFT game nggak? Ini saya ganti ya di sini karena mungkin banyak orang yang nggak gitu paham apa nih the next triple A apa rating dari blockchain game gitu ya. Mungkin orang lebih pahamnya kalau ini the next aksi, Iya. mungkin orang lebih paham gitu kan. Ya, oke. Mungkin saya bacain dulu seperti biasa beberapa tata cara webinar ini supaya bagi teman-teman yang case yang masih baru join biar paham. So nanti kita akan coba untuk menjaga proses webinar tetap berjalan dengan kondusif. Kita akan mute dan host akan menonaktifkan semua peserta agar demi berlangsung dengan lancar dan peserta dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat atau tombol raise hand button ya. Dan terakhir untuk disclaimer yang perlu diingat bahwa presentasi dari webinar ini merupakan untuk educational purpose dan setiap opini dan point of view itu merepresentasikan sudut pandang dari setiap pembicara dan tentu akan memiliki bias on the view ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa melakukan do your own research terkait dengan every risk on the crypto related gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan serahkan aja langsung ke Frankie untuk pembahasan dari Illuvium ini sendiri. Thank you. The Siap, floor is yours, thank you, Frank. Pak Herman. Oke, selamat sore teman-teman ya. Jadi mungkin saya reiterate lagi nih buat disclaimer-nya ya. Pada dasarnya kita ini um, excited aja nih dengan this new proyek Illuvium. Jadi kita nggak ada ajakan membeli atau invest gitu ya di this kind of crypto asset. Jadi kita antusias aja gitu ya, kita lihat apa dari crypto space sendiri kan lagi boomnya kan gaming token gitu teman-teman ya. Jadi kita lagi explore gaming token apa nih kira-kira yang lagi menarik, dan ternyata kemarin kita ketemu satu nama teman-teman, Illuvium nih. Jadi cukup menarik, dan setelah kita gali ternyata semakin menarik teman-teman. Tapi tadi seperti tadi dimention Pak Herman, bahwa ini game-nya sebenarnya belum launch teman-teman ya. Jadi ini mostly cuma sneak peek aja. Jadi kalau nanti game udah launch bener gitu ya, mungkin nanti baru kita bisa bikin another session on Illuvium lagi teman-teman. Jadi dari apa how we explore this kind of name teman-teman ya, kita kemarin cukup menarik nih, saya sama Pak Herman sama Kristiadi sempat discuss juga nih. Kita pakai website yang namanya CryptoRank ini teman-teman ya. Jadi cryptorank.io ini kita buat ngelihat pasar kira-kira momentumnya lagi di mana sih gitu ya. Mungkin kalau kayak saham kan kita lihat momentumnya lagi di sektor apa gitu ya. Kalau ini juga mirip teman-teman. Kita lihat momentum di kripto lagi di kripto yang jenis apa gitu. Ini cukup menarik teman-teman nih. Teman-teman kita tinggal buka aja nih cryptorank.io, lalu di scroll aja ke bawah gitu ya. Scroll ke bawah, kita lihat momentum ini berdasarkan average return by ICO teman-teman. Kenapa by ICO? Karena pada dasarnya ketika sebuah proyek selesai ICO dan dia terus appreciate gitu ya, artinya kan berarti funds dan uang baik retail maupun macam-macam itu lagi masuk ke di sektor tersebut gitu teman-teman ya. Dan ini kalau kita cek, ini sampai periode setahun teman-teman ya, yang sebelah kanan nih 22 Agustus sampai 22 Agustus 2020 sampai 22 Agustus 2021, setahun yang lalu. Emang terbukti ya masih gaming sector banget teman-teman nih yang jadi leadersnya dari performance semenjak mereka ICO. Jadi ini cara bacanya nih ada 4 proyek gitu ya. Kalau kita mau lihat average-nya mungkin di sini teman-teman, average all time performance-nya. Cuma pada dasarnya adalah yang nama-nama ini nih, nama-nama ini yang menjadi leadersnya. Kalau kita tarik waktunya lebih lama lagi teman-teman ya, let's say dari tahun 2019 atau let's say 2018 lah gitu ya.
Vengeful juga sama teman-teman nih, masih gaming sector yang menjadi leaders ya. Jadi ada dari 11 nama gaming gitu ya, yang dari ICO nge-lead dan masih menjadi the best performance dari 3 tahun lalu teman-teman berarti ya. Jadi ada gaming, ada infrastructure, dev dan lain-lain. Kita fokus di yang gaming teman-teman ya, sebagai yang paling tinggi nih ROI-nya semenjak ICO, meaning dia yang paling digandrungi nih sektornya dari kripto selama 3 tahun terakhir teman-teman. Nah dari gaming ini teman-teman, biasanya kita kan lihat ya di dalamnya ada apa aja gitu, ada apa aja yang menjadi pusher dan laggernya di sektor gaming ini. Caranya gimana? Kita tinggal sort aja teman-teman nih ke bagian currency nih ya. Currency di sini kita sort, terus kita masuk ke all kategori ini. All kategori kita klik. Nah dia ada beberapa kategori teman-teman, ada banyak ya. 1 sampai berapa nih? Sampai 58 ya. Ada banyak. Kita lihat yang tadi kan gaming teman-teman ya. Jadi kita kliknya di sini nih, gaming ini. Nanti dia bakal kasih lihat kira-kira nama aja yang menjadi laggard dan juga yang push dari sektor tersebut. Kita masuk ke performance teman-teman nih di sini. Ini kan overview kan secara garis besar aja ya. Kita lihat lebih detail di performance teman-teman. Kita klik di sini. Nah, jadi ini cukup menarik teman-teman nih. Ini yang bikin kita menjadi semakin look into Illuvium. Kenapa? Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, selama 30 hari terakhir, berarti selama sebulan terakhir ya, sektor gaming itu naik sebesar 117,4% teman-teman. Benar nggak? Jadi selama sebulan terakhir itu on average di sektor gaming ini naik sebanyak ini, 117,4%. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya, secara month ya, jadi itu saya jelaskan dulu ini dia sortnya gimana. Ini pada dasarnya dia nama-nama token mana yang masuk sebagai kategori gaming token ya, dia masukkan semua, lalu dia sort berdasarkan market cap teman-teman. Jadi semakin ke atas nih ya, ini semakin besar kapitalisasi pasarnya. Nah jadi ini cukup menarik teman-teman nih. Dari berbagai market cap yang besar ini teman-teman ya, selama sebulan terakhir, ini kita cek di sini ternyata yang paling gede adalah Illuvium teman-teman ya di sini. 300, hampir sekitar 350% teman-teman. Jadi bisa kita bilang teman-teman ya, berarti Illuvium ini a big push teman-teman ya. Dia menjadi pusher paling besar nih terhadap sektor gaming secara keseluruhan di crypto space selama sebulan terakhir teman-teman. Jadi crypto space secara general naik 111%, itu yang salah satu yang ngedorong paling cepat adalah Illuvium teman-teman. Itu selama sebulan terakhir naik 350%. Jadi ini yang menurut kita cukup menarik juga, dia menjadi key pusher nih di sektor gaming secara keseluruhan dalam sebulan terakhir teman-teman. Nah kira-kira apa sih yang bikin Illuvium ini semenarik ini gitu ya, yang mana dia selama sebulan terakhir jadi key leadersnya, membuat kita bertanya-tanya gitu, ini apa sih gitu, ini token macam apa sih. Juga perlu digarisbawahi, dia bukan cap kecil teman-teman ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi market cap 6 number 6 terbesar di gaming token crypto teman-teman. Jadi udah capnya besar tapi juga nge-pushnya lumayan lah gitu ya. Jadi ini yang membuat kita mikir makin menarik nih. Jadi kira-kira apa nih Illuvium nih? What kind of token ini gitu ya? Cara paling gampangnya saya sih paling introduce dari sini teman-teman ya. Kita buka situsnya aja gitu, illuvium.io. Nah, dia keluar kayak gini teman-teman nih. Nah, apakah ini? Mungkin biar lebih gampang saya buka trailernya aja kali teman-teman ya. Jadi ini trailernya dari dia nih, dari si Illuvium. Ini cukup menarik nih menurut saya teman-teman ya. Gak ada suaranya ya? Gak ada suaranya Pak ya? Iya. Kok nggak keluar ya? Coba bentar ya. How do we share the voice? Oke, bisa. Coba ya. Keluar nggak? Udah. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru join nih, kita ceritanya baru mau introduce nih kira Illuvium seperti apa, karena dari performance dia salah satu yang terbaik dalam sebulan terakhir. Itu naik 300% dari sisi tokennya. Ini trailernya dari website ya.
dia kayaknya terinspirasi dari Pokemon. Udah dari segi grafik nggak main-main ya. Itu trailer teman-teman ya. Mungkin kalau lihat di layar saya kayak patah-patah pasti ya. Kalau teman-teman mau lihat sendiri nanti bisa nih di situsnya aja langsung illuvium.io. Jadi kalau pertama kali saya lihat teman-teman ya, saya sih quite amazed gitu ya dengan trailernya gitu ya. Tapi kan then again itu cuma trailer gitu ya. Kita mesti deep down lebih dalam lagi apakah benar dia punya apa tokenomics dan lain-lain itu sekeren trailernya juga gitu. Nah, coba kita bedah pelan-pelan dari sini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita scroll down lagi ke bawah teman-teman mengenai si Illuvium ini, sorry, saya close sebentar. Kita scroll down ke bawah. Pada dasarnya dia itu sebenarnya mau introduce game dengan rating AAA teman-teman. Jadi kalau teman-teman gamers gitu ya, rata-rata kan kita ngincer main game itu game AAA teman-teman ya, yang setiap tahunnya itu yang jadi top games gitu. Contohnya mungkin seperti Witcher, Skyrim, Cyberpunk misalnya kayak gitu ya. Jadi game-game yang AAA yang setiap tahunnya itu menang award teman-teman. Nah jadi Illuvium ini sama teman-teman. Dia itu mau targeting bikin game dengan rating AAA on top of blockchain teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang ngetop sekarang kan mungkin seperti Axie gitu ya. Axie pada dasarnya kan itu grafiknya kan is very simple gitu ya. Jadi nggak bisa dikategorikan sebagai game AAA teman-teman. Nah jadi goalnya si Illuvium ini sebenarnya mau bikin seperti Axie gitu ya. Tapi dengan grafik yang sangat bagus dan juga story yang bagus gitu ya. Jadi supaya ada bisa masuk ke dalam kategori AAA. Kalau kita main Axie kan pada dasarnya kan hampir kayak nggak ada story gitu ya. Cuma main fight gitu-gitu aja nggak ada story ya. Dia mau bikin ini temanya RPG juga. Ada story, ada open world, grafiknya bagus gitu ya. Jadi supaya dia bisa masuk kategori AAA, tapi dia on top of blockchain teman-teman. Nah ini cukup menarik nih, yang bikin saya semakin interested untuk dig down mengenai Illuvium ini. Nah kalau kita lihat teman-teman ya, dari gaya battle lah di sini nih, saya zoom dikit ya. Gaya battle di sini teman-teman. Teman-teman kalau lihat gambar di sini ada map gitu ya, map dibagi dua. Mungkin kita di sini gitu ya, lalu enemy di sini. Ini pada dasarnya mirip gaya permainannya dengan auto chess teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu atau sampai sekarang gitu yang suka main League of Legends ya, itu ada set game namanya auto chess gitu ya, yang itu diambil dari Dota dulu. Jadi teknik permainannya kira-kira seperti itu teman-teman. Atau mungkin di Mobile Legends ya, di Mobile Legends kan ada Magic Chess juga ya. Ini pada dasarnya gaya permainannya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita punya monster-monster gitu ya, monster-monsternya yang dia desainnya juga lumayan bagus gitu ya, tanding gitu ya, tanding dengan gaya bermain auto chess, nanti dengan bermain dengan musuh gitu ya, nanti kalau menang kita bisa earn ELV teman-teman. ELV itu adalah token yang nanti digunakan sebagai governance juga dan sebagai alat tukar nanti teman-teman ya di dalam game ELV ini. Jadi sebenarnya cukup menarik teman-teman.
Lalu dia juga banyak yang bisa dikolek teman-teman ya. Jadi monster-monster itu pada dasarnya NFT semua teman-teman. Jadi kalau kita kolek NFT-nya, nanti kita bisa dapat monsternya, nanti kita bisa main teman-teman di game ini. Ini pada dasarnya mirip juga ya dengan aksi dari kacamata tersebut. Back by blockchain ini juga sama seperti aksi. Nah ini juga cukup menarik yaitu dia mau coba gamenya ini di second layer teman-teman. Jadi kalau aksi kan di first layer ya di Ethereum ya. Jadi kalau Ethereum gasnya mahal gitu ya, jadi kita main aksi juga ikut mahal teman-teman. Nah jadi dia tuh mau coba pakai Immutable X yang mana adalah second layernya dari Ethereum. Dia mau coba nanti build gamenya di sana. Jadi kalau transaksi di in gamenya di Illuvium ini nanti nggak mahal. Tapi ini then again ini masih belum keluar teman-teman gamenya ya. Jadi semuanya masih konsep gitu. Nah, jadi gimana cara kita ngecuaninya sekarang gitu ya? Pada dasarnya kita kan mau ujung-ujungnya cuan gitu teman-teman ya. Kalau kemarin kita bahas aksi kan cuannya kita main gitu langsung ya. Kalau sekarang mungkin yang bisa kita cuanin mungkin dari beli tokennya gitu. Kita buy and hold gitu ya. Nah, dari kacamata tersebut jadi kita mungkin jadi ngeliatin lebih ke tokenomics gitu ya. Tapi sebelum ke tokenomics, mungkin kita lihat ke timnya teman-teman. Nah jadi saya sebelum beli sebuah token ya, pasti saya lihat dulu nih timnya apa aja di belakangnya dan kira-kira beneran jago gak timnya? Bukan cuma jago tapi juga top gak di industrinya gitu. Karena kayaknya kalau di kripto ini kalau nggak top di industrinya susah teman-teman ya, susah bagi dia buat bisa bersaing dengan yang lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, co-foundernya Warwick bersaudara, teman-teman. Jadi Kieran sama Aaron. Ini Kieran dia adalah yang marketingnya, teman-teman ya. Jadi dia marketingnya di sini. Aaron ini pada dasarnya yang geeknya lah. Dia yang jadi developer game yang di belakangnya. Dia computer engineering orangnya. Nah mungkin kalau teman-teman lihat dua nama ini nggak terkenal gitu ya. Siapa sih Warwick bersaudara ini, so what gitu ya. Tapi cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman ingat ada nama Kane Warwick teman-teman. Dia adalah foundernya Synthetix. Itu adalah saudara dia teman-teman. Jadi cukup menarik nih. Si Synthetix ini cukup banyak mensupport si Illuvium ini juga teman-teman. Karena mereka bersaudara mungkin gampang gitu ya buat ngobrolnya. Jadi ini menurut saya salah satu plus factor teman-teman. Si Illuvium ini bukan develop dari zero juga gitu ya. Tapi menurut saya dia buat dari startnya nggak dari zero, dia banyak disupport dari saudara ini juga teman-teman, Karen Warwick, yaitu developer dari Synthetix. Awal banget ya si Illuvium itu banyak diintroduce ke community-nya Synthetix teman-teman. Kan Synthetix kan udah cukup gede gitu ya di blockchain, di crypto spaces gitu ya. Jadi Illuvium banyak kebantu banget nih dari Synthetix ini diintroduce ke community-nya, jadi lebih banyak yang adopt teman-teman. Itu dari contributors ya. Dari founders ya. Kita coba lihat ke bawah. Biasanya kalau game itu percuma mau house-nya segede apa gitu ya, tapi kalau developernya jelek gitu ya, ujung-ujungnya bisa jadi jelek juga teman-teman buat gamenya. Nah kita lihat untuk developer gamenya gitu ya teman-teman ya. Kita di sini ada NetWealth teman-teman sebagai advisor. NetWealth ini cukup tenar juga teman-teman di dunia game. Kenapa? Dia itu lead developers buat BioShock teman-teman. Jadi ini keren banget teman-teman ya. Jadi BioShock itu salah satu game yang AAA juga dan dia ini jadi advisor di Illuvium teman-teman buat ngebikin gamenya. Dia juga lead producer buat Last of Us teman-teman. Ini kan juga game AAA ya sama Rise of Tomb Raider. Ini saya nggak tahu sih AAA atau enggak nih. Cuma jelas BioShock sama Last of Us ini AAA teman-teman. Jadi kalau si Illuvium dia nge-promise ya dia bakal mau deliver game AAA. Menurut saya ini kemungkinan bisa kejadian teman-teman. Karena toh dari timnya aja juga cukup solid teman-teman ya kelihatannya. Lalu kalau kita lihat ke bawah lagi, untuk animatorsnya rata-rata saya lihat sih punya pengalaman juga di gaming ya. Modellersnya juga rata-rata mempunyai experience yang cukup besar di advertising industry ya. Buat modeling gitu kan kadang-kadang kan di advertising industry kan cukup banyak kepake ya. Lalu animatornya ini juga lumayan oke nih saya lihatnya, yaitu dia ada Marvel Projects teman-teman ya. Lalu juga di Lucasfilm buat bikin Transformers, Avengers, lain-lain. Jadi salah satu karyawan di sana teman-teman. Jadi menurut saya
dari nama-namanya ini cukup experience lah. Dia juga salah satu animator buat League of Legends teman-teman. Jadi dari nama-namanya sih so far oke ya. Dan ini baik banget teman-teman. Ini kalau saya scroll ke bawah ini baik banget teman-teman loh. Jadi ini bukan proyek kripto abal-abal yang cuma 4-5 orang gitu ya. Ini this is a full team teman-teman. This is a full company teman-teman. Ini berapa orang nih? Kayak 100-an ada kali. Ini lebih ramai Pak dari company kita nih Pak. Ini isinya developer sama artis semua nih ya, makanya quality-nya kayak gitu. Jadi dari segi tim sih ini cukup menarik ya teman-teman kalau saya lihat ya. Dia kayak nggak main-main dan banyak gitu. Dan kalau saya cek lagi teman-teman ke More, ke Karis ya, ini dia lagi hiring teman-teman loh. Jadi kalau teman-teman yang game designer utama bisa nih apply ke Illuvium ya, dia actively hiring dan dia terus memperbesar timnya. Jadi menurut saya dari segi company ya itu cukup strong teman-teman. Lalu kita lihat ke tokenomics gitu ya. Percuma kalau company bagus tapi tokenomics-nya sucks gitu ya, tokenomics-nya ngerugiin investor susah juga ya. Tapi kalau dari saya lihat tokenomics-nya, ternyata ELF ini juga quite interesting teman-teman. Yaitu satu dari segi emission-nya dia tuh banyak kasih buat ke yield farmers teman-teman. Jadi cara kita lihat token jelek dengan token bagus ya teman-teman ya, gampang aja. Kita lihat emission-nya itu banyak kemana gitu. Kalau dia emisinya banyak ke tim gitu ya, banyak ke tim atau ke investor atau ke angel investor, ke seed gitu ya, itu biasa udah mulai aneh-aneh teman-teman. Dia tokennya emission ke mereka-mereka sendiri gitu. Jadi itu mulai aneh. Tapi kalau dia banyak kasih emissionnya ke yield farmers ya, itu biasanya dia sangat pro dengan community teman-teman. Karena maksudnya kan community-nya strong, baru bisa banyak yang mau yield from teman-teman ya. Jadi kelihatan sekali dari segi emissionnya di sini teman-teman ya. Dia itu ada 10 juta, 40%-nya itu buat ke yield farmers teman-teman. Nah nanti yieldnya ini nanti akan saya jelaskan juga di belakang, cukup menarik teman-teman. Lalu kita lihat dari cliff-nya di sini teman-teman ya. Cliff-nya di sini juga yang cukup besar, porsinya juga tetap ini teman-teman ya, launchpad, lalu pool teman-teman ya. Yang di sini yang gede ya. Itu yang cukup besar juga. Jadi kita lihat dari segi cliff-nya juga cukup bagus ke community teman-teman ya, bukan ke timnya. Waktu itu mereka ICO-nya di Balancer teman-teman. Jadi waktu itu saya pernah ikut ICO-nya ya. Itu cukup menarik, sistemnya kayak agak mirip dengan Dutch auction gitu ya. Waktu itu kalau ikut certain threshold ya, dia bisa dapat free NFT teman-teman. Jadi NFT-nya ini juga cukup menarik. Di Illuvium ini cukup banyak teman-teman. Kalau kita lihat di OpenSea di sini, dia ada 5.500 NFT teman-teman. Lalu volume trade-nya juga lumayan ya. Open actually kalau dibandingkan dengan NFT yang lain-lain itu cukup kecil gitu ya. Tapi 1.000 NFT buat game yang belum di launch actually quite okay lah gitu ya. Dan NFT-nya cukup banyak dan NFT-nya ini yang menarik teman-teman ya, nanti bisa dipakai di game. Jadi misalnya contoh ya, ini ada emoticon gitu ya, emoticon seperti ini. Kalau kita beli, nanti ketika game-nya launch, nanti kita bisa pakai emoticonnya teman-teman in game. Mikir seperti itu. Lalu ketika kita beli token Illuvium-nya ya, kita bisa ikut governance teman-teman. Jadi ketika dia mau mau develop something, biasanya itu bikin proposal dia. Jadi enggak semerta-merta yang mengontrol pergerakan dari Illuvium ini company-nya teman-teman, enggak juga. Community-nya bisa ikut contribute dengan bentuk namanya Illuminati teman-teman. Jadi kalau kita beli ILV, kita itu berhak untuk masuk ke Illuminati governance ini. Nah yang menarik banget teman-teman nih, ada satu proposal yang baru di-pass, yaitu bikin minigame teman-teman. Minigame di Illuvium ini. Minigame ini agak mengusung konsep yang baru di-adopt oleh AXS teman-teman, oleh Aksi, yaitu jual tanah teman-teman. Jadi menarik nih. Nanti dia mau bikin sekitar di sini 100.000 plot tanah teman-teman ya. Tanah itu nanti bisa kita claim di dunia Illuvium teman-teman. Jadi tadi sempat saya mention Illuvium itu kan open world game teman-teman ya. Jadi dia targetnya mau tanahnya itu bisa dibeli oleh para gamers gitu ya. Dan nanti tanahnya itu bisa diutilize untuk items in game juga. Jadi ini cukup menarik nih. Tanahnya ini diperkirakan bakal bisa mulai jualan itu 10 weeks ahead kalau nggak salah. Iya di sini 10 weeks nih.
Jadi dalam 10 minggu ke depan nanti tanahnya bisa mulai diperjualbelikan nih di Illuvium ini. Jadi cukup menarik teman-teman nih. Dan kalau Gamenya sendiri saya kapan ya ya launchingnya, Frank? Sorry. gimana sorry Pak? Gamenya sendiri launchingnya kapan? Ya gamenya itu untuk close beta itu diperkirakan di bulan September tuh Pak. Jadi bulan depan buat teman-teman yang aktif di Discord-nya si Illuvium ini bisa propose buat jadi beta testernya. Saya actually propose juga nih, cuma nggak tahu menang atau enggak nih. Karena yang nge-propose banyak banget, pada excited semua buat cobain gamenya. Nanti kalau misalnya kita propose terus kita menang gitu ya, kita boleh jadi beta testernya, nanti kita bisa ikutan di close betanya tuh. Kita cobain gamenya langsung gitu. Nah, untuk open betanya itu di Q4. Banyak yang memperkirakan sih kira-kira di bulan November. Nah, jadi actually dari segi timeline itu menurut saya almost too good to be true sih. Karena game AAA ini biasanya di-develop 5 tahun, Pak. Tapi si Illuvium ini kalau bener November nanti open beta ya, berarti di-develop cuma setahun, Pak. Jadi cukup luar biasa sih kalau misalnya bener bisa gitu ya. Jadi ini mungkin one of the risk factor yang mesti teman-teman perhatikan juga nih, yaitu dari delivery si timnya nih. Bener gak nih dia bisa promise 1 tahun jadi gitu ya. Sedangkan kalau di conventional game 5 tahun aja udah oke banget itu. Biasa bisa lebih molor lagi. Jadi untuk AAA game quality kalau ternyata bisa setahun, this is a big upside actually ya kepada si Illuvium ini. Mungkin itu juga kali yang bikin harga ILV-nya naiknya cukup lumayan kencang dalam sebulan terakhir. I think kayak mungkin ekspektasi akan mereka bisa deliver on time itu mulai ke build up karena banyak karakter leaks-nya ya yang keluar dan oke. Nanti akan saya share teman-teman leaks-nya yang dari si Illuvium ini. Nah lalu ya ini governance. Nah kalau kita punya token ILV teman-teman ya, kita bisa stake. Dan stake ini kita dapat reward yang masuk ke dalam porsi dari yield farming tadi sempat saya mention yang ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita cek listnya kan ini untuk yield kan ada 4 juta ya. Jadi yang paling besar porsinya itu adalah untuk yield farmers. Nah 4 juta ini gimana cara kita dapetinnya? Ini kan emisi cukup besar ya. Ini yang warna biru di sini ya, ILV pool, ILV ETH pool gitu ya. Yang cukup besar di sini porsinya nih. Gimana cara kita bisa dapat? Kita beli ILV lalu kita stake teman-teman. Stake ini cukup menarik. Satu ada core pool, lalu 2 ada flash pool. Ini apa? Nanti kita jelaskan ya. Kita coba ke core pool dulu ya. Core pool pada dasarnya kita masih punya ILV teman-teman. Jadi kalau kita beli ILV, kita stake aja di sini teman-teman. AP-nya kira-kira 83,15%. Jadi cukup menarik. Porsi besar dari ILV juga masuk ke sini teman-teman. Nah kalau kita pencet stake ya, kita bisa milih mau fleksibel atau lock teman-teman. Kalau fleksibel, kita dapat cuma sedikit, dapatnya 41% nih AP-nya. Kalau kita lock ya, let's say kita lock seminggu ya, AP-nya naik 42% gitu. Tapi kalau kita lock misalnya 4 tahun teman-teman ya, lama banget berarti ya, 50 minggu. Sorry, 50 satu minggu. tahun, 52. Setahun, sorry. Ya, 1 tahunnya 83%. Ya. Kalau setahunnya berarti 83% teman-teman. Kalau kita lock setahun. Jadi kira-kira seperti itu flexibility-nya. Lalu yang kedua dari segi LP ya, jadi misalnya kita mau supply liquidity, ini yield-nya lebih gila lagi, 600% teman-teman. Tapi this is subject to impermanent loss teman-teman ya. Ini juga sama konsepnya, kalau kita fleksibel 300% dapatnya. Kalau kita lock setahun, kita dapat 600% teman-teman. Tapi dan again ini subject to impermanent loss. Makanya kenapa dari segi API-nya jauh berbeda teman-teman. Dan juga menarik teman-teman ya, kita TVL teman-teman. Ini TVL udah hampir setengah miliar teman-teman. Buat satu game aja teman-teman loh. Jadi ini cukup ample teman-teman ya buat TVL-nya. Dia nggak kalah gede juga kayaknya dengan beberapa swap protokol gitu ya, yang ada di beberapa blockchain teman-teman. Jadi setengah miliar tuh sebenarnya cukup gede juga gitu ya buat sebuah game yang bahkan belum launch gitu TVL-nya. Jadi ini menurut saya cukup menarik dari segi farmingnya. Jadi kita beli tokennya, farmingnya bisa langsung di ILV-nya sendiri, dan juga yield-nya actually is very lucrative. Nah yang lain teman-teman, yang menurut saya nggak kalah kerennya ya, ini flash pool teman-teman. Flash pool ini apa? Dia pada dasarnya mengalokasikan
beberapa persen dari ILV untuk marketing, teman-teman. Jadi kalau kita cek di sini ya, sorry, yang di sini ini ada namanya treasury, teman-teman ya. Dari 10 juta ILV ada 1,5 jutanya itu buat treasury. Treasury ini apa? Ini digunakan oleh tim untuk marketing, teman-teman. Jadi buat memperbesar nama ILV ini. Nah, 1,5 juta ini sekarang banyak dialokasikan untuk flash pool, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Flash pool-nya itu biasa dia untuk nge-attract community dari token lain ya, buat mengenal Illuvium, teman-teman. Yang paling pertama itu Synthetix. Tadi sempat saya mention di awal, saudaranya si owner ILV ini adalah keluarga dari owner Synthetix juga, teman-teman ya. Jadi ini mungkin flash pool pertama nih, karena sama saudaraan ya udahlah kita bikin sama untung gitu ya. Nah, ini pertama kali dibikin ini lumayan menarik, teman-teman ya. Di grup Discord-nya Illuvium lumayan rame dari orang-orang Synthetix nih. Karena misalnya kita holder Synthetix, kita kan biasa kan mau cari yield yang paling tinggi ya. Dan ketika waktu itu flash pool ini keluar, yieldnya lumayan tinggi, teman-teman. Jadi itu jadi rame di grup Synthetix, jadi banyak investor Synthetix yang masuk nih ke Illuvium. Ya lalu kedua, aksi, teman-teman. Ini paling menarik nih. Pas pertama kali keluar ya, teman-teman ya, pool ini ya. Pak Herman ingat gak itu dari ILV dari 100 ke 300 itu cepet banget, teman-teman. Dari kayak cuma 2 mingguan atau 2 minggu atau 3 minggu tuh, dari 100 ke 300 ILV. Itu banyak di-push dari faktor ini, teman-teman nih, aksi ini. Jadi dia itu kalau kita punya token aksi ya, kita bisa stake di sini, lalu kita dapat token ILV, teman-teman. API itu waktu itu tinggi banget, 200%-an kali pertama kali buka. Jadi itu cukup menarik banyak investor players dari aksi ya buat mengenal apa itu ILV, teman-teman. Nah, jadi waktu itu ketika poolnya aksi itu dibuka ya, itu langsung banyak betul investor-investor dari aksi yang masuk, itu nge-push harganya ILV lumayan, teman-teman. Lalu ini dari flash pool ketiga ada juga nih XYZ, teman-teman. Ini Universe kalau salah nama proyeknya. Ini juga sama nih, TVL udah lumayan gede juga, AP-nya gede, teman-teman ya, 7%. Dia tuh buat menarik community dari Universe ini, teman-teman, dari XYZ ini. Jadi yang jadi 2 tas itu udah habis ya jatuhnya? Udah beres ya Pak, udah completed nih. Jadi dia itu pada dasarnya marketing sih, pada dasarnya Pak ya. Marketing buat undang community lain buat cobain ILV gitu. Nah, ini menurut saya yang menjadi key success factor juga nih buat si Illuvium ini, karena semakin banyak yang mengenal gitu ya, semakin banyak juga nih untuk holdersnya. Jadi yang semua potensi dia kolaborasi sama token lain itu semuanya masuk di flash pool gitu kan ya? Betul. Hitungannya sebagai marketing campaign-nya mereka nih. So far ini nih yang paling gila sih waktu itu aksi nih. Dibikin pool aksi langsung harganya ILV naiknya gila-gila gitu. Karena kayaknya player aksi yang udah cuan banyak gitu ya, dia lagi ngeliat, ini apa nih, Illuvium nih kasih APY tinggi banget kan. Dia coba masukin, terus dia sekalian lihat-lihat kan percakapan ternyata keren gitu ya. Jadi mungkin mengalokasikan beberapa cuan dari aksi yang udah gede banget gitu ya, masuk ke ILV gitu. Jadi harganya tuh gila-gilaan ketika pool ini dibuat. Nah, ini nggak menutup kemungkinan nanti mungkin dia bikin flash pool dengan beberapa proyek lain yang lagi nge-boom gitu ya. Jadi supaya makin ngedorong dari harga Illuvium itu sendiri. Jadi ini yang cukup menarik sih ini saya lihat ini, yaitu dari segi marketingnya dia yang sangat market conscious ya, kalau saya lihatnya. Kira-kira itu sih teman-teman dari ILV-nya itu sendiri, tokenomics udah, founder udah, tim udah, governance udah, teman-teman ya. Mungkin leak terakhir karakternya kali ya. Nah, iya nih. Mungkin saya coba share untuk leak karakternya, teman-teman ya. Jadi buat beberapa karakternya Illuvium itu banyak di-leak di Discord-nya, teman-teman. Jadi kita masih quite aktif di aplikasi Discord-nya si Illuvium ya, buat lihat leak-nya seberapa keren gitu. Nah, ini ada saya kumpul ini di satu PPT ini nih, leak-nya dia terakhir ya. Jadi ini dari segi map-nya, teman-teman ya. Tadi kan sempat saya mention itu open map ya, world open map gitu ya. Jadi sangat banyak region-regionnya, daerah-daerah dia gitu ya. Nah, jadi banyak yang spekulat mungkin nanti tanah dijual, mungkin tanah-tanah seperti ini nih, teman-teman nih. Mungkin tanahnya dijual nanti bisa farming atau apa gitu ya, I don't know sih. Tanah si Illuvium ini nanti yang kira-kira
2 bulan ke depan nanti bisa di auction teman-teman tanahnya nih. Lalu ini dari segi in-game-nya gitu ya. In-game-nya sih grafiknya emang cukup oke teman-teman ya. Jadi dia nanti bakal launch pertama itu di PC teman-teman. Dan speknya sih lumayan. Kalau saya nggak salah ingat itu minimum VGA-nya itu masih 1050 GTX 1050 teman-teman. Jadi cukup high spec juga nih. Ini actually bisa menjadi barrier to entry juga teman-teman ya. Jadi bisa menjadi negatif factor karena kan nggak semua orang punya GTX 1050 ya. Tapi kedepannya katanya sih dia mau coba buat bukan mau coba sih, emang udah masuk pipeline sih. Dia mau adopt buat mobile gaming juga teman-teman. Nah, hopefully yang mobile gaming ini cepat teman-teman ya. Karena I believe yang bikin aksi boom kan karena bisa di play di mobile juga gitu ya. Jadi biar banyak yang adopt teman-teman. Lalu ini karakter leak-nya teman-teman. Jadi agak kayak Pokemon ya. Ada elemen air, elemen api, elemen nature gitu ya. Jadi mungkin ini kayak Squirtle, nih apa namanya Charmander dan Bulbasaur ya teman-teman ya. Nah ini ada play-nya berdasarkan elemen juga teman-teman ya. Kayak biasa mungkin api lemah sama air, uh, air kalah sama nature kayak gitu teman-teman. Ini leak-nya yang terakhir nih dari monster-monster dia. Ini monster-monster lainnya secara close up teman-teman. Dan sekali lagi permainannya itu gayanya TFT teman-teman. Jadi kayak auto chess gitu teman-teman untuk battle-nya. Ini battle juga teman-teman. Ini menurut saya keren banget teman-teman ya. Jadi udah dikasih leak nih real in-game battle kira-kira seperti apa nih? Kira-kira seperti ini nih. Ya, jadi menurut saya sih keren banget teman-teman ya. Ini untuk game-nya ternyata meet expectation gitu ya, sesuai dengan yang ada di trailer. Jadi kalau tadi trailer kita lihat kan keren banget teman-teman ya. Ternyata real in game-nya yang udah di develop dia juga oke teman-teman ya. Jadi so far yang menurut saya bikin harga ILV juga lumayan, mungkin ini juga teman-teman. Yaitu dia kasih leak-nya dan so far meet expectation dari market teman-teman. Jadi ini yang build up momentumnya dari harga si ELV ini. Ini sih teman-teman yang what I think cukup ngedrive harganya juga deh ELV-nya. Sorry, kok ke play lagi. Ini juga in game-nya teman-teman ya. Grafiknya so far sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya. Dari segi motionnya segala macam. Ini NFT-nya teman-teman. Jadi dan nanti mau bikin NFT-nya yang kayak gini. Kalau kita punya NFT ini, kita punya monster ya teman-teman. Nanti monster ini bisa kita pakai di dalam gamenya. Nah, yang tadi ini saya lupa nih yang terakhir nih. Yang tadi saya sempat mention ya mengenai token emisinya teman-teman ya. Jadi emisinya tadi kan sebesar 1,5 juta itu untuk tim teman-teman ya. Tapi ternyata timnya ini menurut saya sangat luar biasa teman-teman. Jadi mestinya itu dia itu mulai unlock kan tahun 2022 tanggal 31 Maret teman-teman ya. Jadi timnya itu baru mulai dapat alokasi ILV mereka tanggal segini. Mestinya itu dia lock linearly 12 bulan. Jadi selama sebulan dia dapat 1/12 gitu teman-teman ya. Nah, karena mereka saking confident ya teman-teman ya dengan token mereka sendiri, dengan proyek ELV ini ya, mereka saking confidentnya, mereka bilang oke, gak usah lock 12 bulan, kita locknya 36 bulan teman-teman. Jadi dia memperpanjang lock up-nya sendiri teman-teman. Jadi menurut saya ini salah satu big plus factor lagi teman-teman ya, bahwa ini sangat menggarisbawahi developer sendiri pun sangat believe teman-teman dengan proyek mereka sendiri. Mereka makin di lock lama pun nggak masalah gitu ya. Yang penting dia menggarisbawahi bahwa the developer is always there gitu ya selama 36 bulan ke depan, dalam tanda kutip nggak langsung kabur gitu ya, karena kan mereka juga masih di lock gitu ya. Jadi pada dasarnya ini yang menurut saya another big plus factor teman-teman nih, yaitu confidence dari developernya yang menurut saya jarang ditemuin teman-teman ya. Biasanya kan kalau proyek-proyek lain
developer justru pengen unlock secepat mungkin teman-teman ya. Jadi biar mereka cepat dapat duit gitu ya. Tapi pada yang ini enggak teman-teman, dia unlock malah mau semakin lama gitu, buat menggarisbawahi bahwa mereka sangat confident dengan proyek mereka sendiri. Kira-kira itu aja sih teman-teman ya yang finding kita nih mengenai Illufim ini. So far sih sekali lagi gamenya belum publish teman-teman ya. Ini yang baru kita dapat adalah data yang baru keluar dari developer sendiri teman-teman ya. Sneak peek-nya, lalu tokenomics-nya dan lain-lain. Mungkin kalau nanti dari game bisa udah keluar atau mungkin nanti saya bisa dapat privilege buat jadi beta testernya ya. Mungkin nanti bisa kita share lebih lanjut tentang mengenai Illufim ini. Kira-kira itu sih Pak Herman. Mungkin saya kembali ke Pak Herman nih. Thank you Frank. Ini menurut aku juga sangat-sangat menarik. Itu ada yang tanya, Frank ini nanti basically dia akan web based atau harus install the game ya? Nah kalau setahu saya sih mesti install dulu nih Pak Herman. Dia punya requirement quite high teman-teman. Jadi kayaknya itu as expected for AAA game teman-teman ya. Karena kan AAA game biasanya kan grafiknya kan cukup detail gitu ya, cukup bagus. Jadi kalau web based nggak kuat teman-teman biasanya. Jadi dia mesti ada clients dulu gitu ya buat di download lalu di install gitu ya buat nanti bisa dimainin. Tapi dan again itu yang bisa menjadi negative factor sih karena itu big barrier to entry karena player rata-rata kan nggak punya banyak yang nggak punya komputer yang high end gitu ya. Jadi agak susah. Cuma dan again dia sih bilang mau develop buat bisa di mobile juga gitu. Hopefully sih yang mobile ini yang bisa menjadi key push-nya nih supaya yang lain bisa ikut main nih. Dan biasanya yang gue penasaran gini juga ya, mereka cuma pakai satu token ya. Biasanya kan yang bagus lebih pakai 2 token gitu ya. Oh iya. Kan iya. AXS sama SLP. Sorry nih, saya lupa ngabarin yang itu nih. Betul, ada 2 token Pak. Jadi token ILV itu buat yang governance-nya. Governance dan juga revenue sharing-nya. Jadi mungkin ILV ini ekuivalen dengan AXS gitu ya. Nah, untuk token in-game-nya itu SILV, Pak. Oh, oke. I don't know sih S-nya buat apa gitu ya. Cuma ada S gitu, SILV. SILV ini buat token in-game buat beli barang di dalam gitu ya. Jadi mungkin ekuivalen dengan SLP-nya di aksi gitu. Nah, jadi actually cukup menarik kalau kita nge-stack di sini teman-teman ya. Tadi yang saya share di sini nih. Misalnya stacking core. Misalnya saya stack di sini teman-teman ya. Ini saya udah pernah stack di sini ya, tapi saya udah cabut semua sih yang di akun ini. Ketika saya stack, saya kan nanti dapat reward teman-teman ya. Rewardnya biasanya bisa saya klaim ya. Nah rewardnya ini teman-teman ya, dia auto lock lagi. Auto lock lagi buat 1 tahun ke depan teman-teman. Jadi ini beberapa reward saya yang udah saya klaim ini lock 1 tahun ke depan teman-teman. Nah jadi itu kalau sorry gua potong, itu tadi lu auto lock itu kalau untuk milih yang fleksibel atau memang yang lock bakal dapat rewardnya juga di lock? Atau dua-duanya Pak. Dua-duanya semuanya reward di lock gitu ya? Betul. Yang tadi fleksibel sama lock itu mungkin kayak prinsipnya gitu ya Pak. Prinsipnya yang kita pilih gitu. Cuma untuk rewardnya gitu ya, untuk kuponnya kita selalu di lock selama setahun. Tapi itu locknya kalau itu kalau rewardnya ILV Pak. Jadi saya agak lupa gimana cara ininya ya. Jadi kalau saya klaim lain di sini Pak. Kalau kita pas mau ngeklaim ininya ya, ngeklaim hasil lognya, kita bisa pilih 2 nih, klaim ILV atau klaim SILV. Kalau kita pilih klaim SILV ya, ini dia nggak di lock Pak. Nah, jadi cukup menarik nih. Dia kayak ngedorong orang supaya ngeklaim SILV supaya nanti pas di gamenya gitu ya, ramai gitu, bisa commerce di dalam gamenya itu jalan gitu. Nah, jadi nanti ketika gamenya launch gitu ya, nanti juga jual tanah segala macam pakai SILV ini gitu. Nah, jadi itu sih yang cukup menarik nih. Tadi saya sempat mention kalau si marketingnya kayak pinter gitu ya buat dan sangat market conscious buat ngedorong orang buat adopt gitu ya. Ini salah satu yang menurut saya juga cukup menarik nih. Yaitu dari segi locknya itu sendiri kayak di push gitu ya supaya kita klaimnya kalau bisa SILV gitu. Kita klaim SILV supaya kita pakai di in-game. Jadi commerce in-game-nya kan
rame gitu ya, banyak yang penjual belikan gitu. Kalau kita klaim ILV atau diambil lock ya, pasti orang pasti maunya kan klaim ILV aja gitu ya, bisa langsung jual gitu di market kan. Nah itu ya, nanti di game nggak rame gitu ya. Jadi kira-kira itu yang cukup menarik juga nih. Ya. Kita ada yang tanya juga tadi udah gue bantu jawab di chat ya. Jadi yang mau beli ILV-nya itu bisa lewat Sushi Swap ya. Di swap di sana. Bener Pak. Heeh. Walletnya rata-rata mungkin bisa pakai MetaMask. Sama sih dia kayak wallet yang lain, MetaMask bisa gitu ya. Interesting. Kita tinggal nunggu ininya. Tapi jadi kalau ini mungkin kita udah mau hampir 1 jam. Sebagai penutup mungkin teman-teman kalau ada tanya boleh silakan ya. Mungkin aku ini kalau dari gua penasaran gini, kalau misalnya ada pertanyaan orang pasti dari sisi konsep play to earn-nya apa yang kira-kira bedain dia sama aksi ya? Kayak so Belum far kelihatan sih ya. masih sama sih Pak ya. Kalau yang udah leak sih ya, yang udah leak dia punya konsep segala macam, so far sama sih kayak grinding juga gitu ya. Kan dapat monster masih level up, lalu fight gitu ya, fight dengan apa yang lain gitu ya. Kalau nanti menang dapat reward gitu. Tapi mungkin yang membedain kalau aksi itu kan dia harus ada yang breeding berapa lama nunggu gitu kali ya. Dia kan ada yang Nah, breed telur, jadi pakai ILV kayak juga breeding sih nanti ya Pak. ada yang breeding juga ya. Kayaknya ya, kayaknya nanti buat konsepnya breeding juga tuh. Kalau nggak nanti new monsternya kan susah gitu ya kalau nggak breeding. Oke. Paling apa gameplaynya sih agak beda ya. Kalau si aksi kan dia turn based ya, jadi kayak 3 monster kita klik-klik attack mana gitu ya, kan turn based gitu ya, turn based banget. Kalau ILV juga turn based tapi dia ada unsur TFT-nya gitu, yang tadi saya mention seperti auto chess. Jadi kita taruh gitu ya, lalu turn kita selesai, nanti turnnya musuh buat taruh strateginya juga gitu. Jadi agak mirip kayak Clash of Clans lah kayak gitu ya. Cuma gaya mainnya auto chess gitu. Kira kayak gitu. Oh ya tadi ada yang tanya juga nih Trust Wallet bisa nggak ya? Gue lupa belum cek. Tapi Coba kayak saya cek di sini langsung ya. tinggal di connect, tinggal kelihatan kok Trust Wallet ada nggak? Coba ini saya disconnect dulu, saya coba cek ya. Kayaknya sih nggak bisa sih Pak Nggak ya. ada ya Ingat Trust saya Wallet. sih cuma MetaMask sama Wallet Connect ini, Oh cuma iya, dua ini nih. MetaMask sama Wallet Connect doang. Belum bisa tuh. Ada Jesse tanya resiko staking di Sushi LP apa ya? Sushi LP paling ini sih ya, impermanent loss ya. Permanen loss tadi itu ya. Jadi mungkin Bu Jesse bisa, sorry. Ya ada hitungannya ya. Jadi kalau secara konsep tuh bisa di sini nih. Kita mengenal impermanent loss di sini nih. Ini cukup bagus banget nih cara dia menjelaskan impermanent loss nih. Nanti paling Bu Jesse bisa learn di sini gitu ya. Ini saya share di grup chat gitu ya. Ini lalu buat ngitung impermanent loss ada di sini nih. Kalkulator, saya lupa nama websitenya, Daily DeFi kalau nggak salah ya. Jadi contohnya misalnya saya waktu itu masukin token ILV di harga 100 gitu ya. Dia kan pairing dengan Ethereum gitu ya. Let's say Ethereum waktu itu 2000. Tapi kalau ternyata ILV-nya naik 5 kali lipat ya, sekarang ke 500, atau apa Ethereum yang baru naik 50% ke 3000, pada dasarnya saya kena loss 15%. Bu Jesse. Kira seperti itu. Jadi dibandingkan saya masuk LP ya mungkin lebih bagus saya cocoknya masuk yang single staking gitu. Kira kalau itu sih konsepnya sih. Cuma dan again si yang LP kan rewardnya gila-gilaan tuh ya, dia tuh 600% gitu ya API-nya. Jadi mungkin bisa offset dari reward. Jadi dia compensate dari situ lah ya. Karena kan risknya lebih gede kan kalau taruh di LP. Mungkin menjawab Bu Jesse. Oke. I think ini keren banget. Jadi ya again kita nggak ada, tadi udah bilang kita nggak ada ajakan atau apa, kita hanya teman-teman untuk do the research dan tadi menurut saya juga kita sudah bantu untuk Frankie juga jelasin cukup detail all the tokenomics dan the risk ya. But again, semua tetap akan ada resiko yang ada. I think kita hanya bisa monitor ya.
di development dari dari Illuvium ini sendiri, apakah project ini nanti akan sukses atau enggak di bulan September. September itu Pak close Ya, betanya Pak. close Iya. betanya ya, nantinya mungkin Di akhir akhir tahun kali akhir ya. tahun sih kayaknya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, sekian untuk webinar hari ini. Semoga berguna buat teman-teman dan have a good weekend teman-teman. Thank you ya Frank. Thank you Pak Herman. Thank you Thank you teman-teman semua ya. guys. Bye bye. Have a good weekend ya. Bye bye.